Nah, teman-teman ingin menggadaikan sertifikat rumah tapi atas nama orang lain, bisa nggak ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Menjadi Bisa. Teman-teman pernah nggak sih kepikiran untuk menggadaikan sertifikat rumah, tapi sertifikatnya masih atas nama orang lain? Mungkin itu sertifikat orang tua, saudara, atau bahkan teman. Nah, ini topik yang sangat sensitif ya teman-teman, dan juga beresiko tinggi. Jadi hari ini aku bakal jelasin mengapa itu sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin nih dilakukan secara legal dan juga aman, serta apa aja sih resiko besar yang mengintainya. Nah teman-teman, prinsip dasar dalam pengajuan pinjaman dengan jaminan sertifikat properti adalah jaminan tersebut harus atas nama peminjam. Ini adalah syarat mutlak yang diterapkan oleh hampir semua lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Mengapa demikian? Karena pertama, bank itu membutuhkan kepastian hukum nih teman-teman, bahwa aset yang dijaminkan benar-benar milik atau milik peminjam. Nanti jika sertifikat atas nama orang lain itu, bank ini tidak memiliki hak penuh atas aset tersebut jika terjadi gagal bayar. Kemudian yang kedua, ada resiko sengketa teman-teman. Potensi sengketa dalam pemilik sah yang punya sah sertifikat ini sangat tinggi teman-teman. Nanti kalau pemilik aslinya tidak setuju atau meninggal dunia itu bagaimana? Nah jadi teman-teman tuh sulit lah. Yang ketiga teman-teman ini, bank ini ingin melakukan pencegahan penipuan. Nah agar tidak ditipu banknya itu. Nah terus kenapa sih sulit bahkan tidak mungkin dilakukan secara resmi? Pertama, secara resmi dan legal itu sangat sulit ya, bahkan bisa dibilang tidak mungkin untuk menggadaikan sertifikat rumah bukan atas nama kita. Alasannya karena sertifikat hak milik atas nama kita itu adalah syarat mutlak di bank atau lembaga keuangan. Kemudian teman-teman itu juga harus membawa namanya akta pemberian hak tanggungan jika pinjaman disetujui. Nanti ada juga proses cek sertifikat di BPN. Kemudian resiko hukum bank itu tinggi teman-teman. Jadi bank itu nggak mau mengambil risiko hukum dengan menerima jaminan yang kepemilikannya tidak jelas atau berpotensi sengketa. Dan juga ada potensi pidana jika ada upaya memasukkan dokumen ataupun mengakali sistem untuk menggadaikan sertifikat atas nama orang lain tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik sahnya. Jadi ini bisa masuk kategori penipuan dan berujung pidana teman-teman. Jadi teman-teman jangan coba-coba nih mencari celah untuk ini karena resikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya teman-teman. Lalu apakah ada skenario di mana sertifikat atas nama orang lain bisa jadi jaminan? Ada teman-teman, tapi bukan berarti kita bisa menggadaikannya tanpa sepengetahuan atau keterlibatan pemilik aslinya. Jadi peminjaman atas nama pemilik sertifikat ini kan biasanya dilakukan oleh orang tua misalkan. Jadi orang tua yang meminjam ke bank, tapi kalian itu yang menerima dana, tapi tanggung jawab peminjam tetap ada pada pemilik sertifikat. Kemudian cara kedua itu bisa balik nama terlebih dahulu. Ini cara yang paling aman dan juga legal. Terus juga ada surat kuasa pembebanan hak tanggungan. Jadi dalam situasi tertentu, misalkan pemilik sertifikat sedang di luar negeri, jadi pemilik ini bisa memberikan SKMHT kepada kalian untuk mengajukan pinjaman. Tapi ini tetap harus dengan persetujuan dan juga tanda tangan pemilik asli di depan notaris. Nanti ini juga ada batas waktunya teman-teman. Seperti itu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video lain kali.